Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Tribuners, kali ini dalam program Ngobrol Politik. Nah, menyambut Pilkada Serentak 2024 khususnya di Sulsel, hari ini kita memperbincangkan satu tema menarik terkait tantangan penegakan hukum netralitas ASN di Pilkada Serentak. Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Andarias Duma selaku Koordinator Hukum dan Diklat Bawaslu Sulsel. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari Baik, ini Pak? baik. Baik, dan juga Pak terkait kesibukan rekan-rekan di Bawaslu sampai hari ini seperti apa? Ya sekarang kan kita sudah memasuki tahapan di penyelenggaraan pemilihan. Sekarang kan masuk dalam tahapan terkait dengan daftar pemilih. Nah, sebagai tugas kita di Bawaslu itu kita mobile, baik di provinsi maupun kabupaten kota, kita membagi diri, turun melakukan pengawasan bersama teman-teman Bawaslu kabupaten kota. Selain itu kita juga ada kegiatan undangan dari Bawaslu RI, jadi kita membagi diri seperti itu. Baik, jadi sudah sibuk juga ya Pak ya, untuk mempersiapkan bagaimana nanti berjalannya Pilkada Serentak 2024 khususnya di Sulsel berjalan sesuai harapan kita. Nah, baik, sebelum jauh melangkah Tribuners, kita ingin memperkenalkan sedikit dulu terkait Bapak, data dirinya. Izin ya Pak, kami bacakan nama lengkap Bapak Andarias Duma SHMH. Beliau merupakan kelahiran Tanah Toraja. Di sini ada Tribuners yang dari Tanah Toraja mungkin. Kemudian lahir pada 14 Juli 1967. Berpendidikan terakhir S2 Hukum, kemudian jabatan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Kodif Hukum dan Diklat, kemudian Wakordif Penindakan Pelanggaran, kemudian ada pun pengalaman kepemiluan yang pertama Ketua PPS Pilgub Sulsel dari 2007, pada saat 2007 Bapak sudah mulai bertugas ya Pak ya, sudah lama juga. Kemudian Ketua PPK Kecamatan Legislatif tahun 2009. Lanjut lagi pada tahun 2009 Ketua PPK Pilpres di tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 sebagai Ketua Panwascam Pilbub di tahun 2010. Kemudian Ketua Panwascam Pilgub Sulsel tahun 2013. Berlanjut pada 2014 sebagai Ketua Panwascam Pileg dan juga Ketua Panwascam Pilpres. Kemudian di tahun 2015 Ketua Panwaslu Kabupaten Pilbub dan 2017 sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Pilgub. Kemudian di tahun 2018 sampai 2023 menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten dan sekarang menjadi anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kemudian juga Tribuners, kita akan berbincang bersama Bapak terkait bagaimana netralitas ASN begitu ya Pak ya, jelang Pilkada Serentak 2024 khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, setelah berkenalan tadi Pak, mungkin kita juga akan melihat persiapan dari Bawaslu Sulsel sendiri sampai hari ini tahapannya sudah apa saja Pak? Terima kasih. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu Sulawesi Selatan bersama jajaran Bawaslu Kabupaten Kota sampai tingkat kelurahan desa, tentunya ini kita sekarang fokus pada pengawasan terkait dengan pemutahiran data pemilih. Nah, pemutahiran data pemilih ini yang sangat penting untuk kita awasi bersama seluruh masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang terlewatkan dalam hal pemutahiran data pemilih sekarang masih dalam coklik. Nah, di awal Agustus nanti teman-teman di tingkat kelurahan desa itu akan memplenokan terkait dengan daftar pemilih itu akan dan seterusnya sampai masuk di daftar pemilih sementara. Nah, ini menjadi fokus kita sekarang terkait dengan data pemilih. Selain itu, Bawaslu juga sebagai kewenangannya diberikan tugas sebagai melakukan pengawasan sosialisasi terkait dengan undang-undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, sebagai tugas Bawaslu itu melakukan pencegahan dugaan pelanggaran. Nah, sekarang karena
Nanti tanggal 27 Agustus itu baru masuk dalam pendaftaran pasangan calon, baik gubernur, bupati, wali kota. Maka ketika sekarang ada pelanggaran-pelanggaran misalnya netralitas ASN, misalnya kepala desa, dan pokoknya ASN itu menjadi kewenangan Bawaslu juga untuk memproses, tetapi ini karena belum masuk pencalonan, maka tentunya ini karena ada MOU antara Bawaslu, KSN, Mendagri, dan Menpan itu terkait dengan netralitas ASN, maka disitulah Bawaslu masuk. Ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Bawaslu menyampaikan ke KSN. Nanti KSN yang memproses apakah ini terjadi di pelanggaran disiplin atau tidak. Jadi intinya Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan itu salah atau tidak. Tetapi itu diteruskan KSN. Iya, betul. Jadi gitu. Jadi berbeda dengan pada saat sudah mulai ada calon. Nah ini kan kalau misalnya ASN ini, kalau sudah ada calon, artinya sudah pendaftaran calon, ini kemungkinan ini ada dua yang akan dilanggar. Pelanggaran netralitas ASN terkait etik, kemudian pelanggaran ASN terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Nah ini yang kita harus wanti-wanti terhadap teman-teman ASN. Ya memang di pertemuan-pertemuan misalnya terbatas atau luas, teman-teman ASN ini mengatakan kalau seperti itu ya samakan saja kami dengan TNI Polri. Tapi itu kan urusan Senayan di sana. Jadi tetap ASN itu mempunyai hak politik untuk memilih. Tetapi memang ada aturan mereka. Ada di Undang-Undang 5 2014 terkait dengan netralitas ASN. Jadi itu wajib dipatuhi mereka. Sama juga dengan yang ada di Undang-Undang 10 terkait dengan pemilihan kepala daerah. Seperti itu. Baik, nah mungkin berkaca pada pemilu yang tahun ini juga baru selesai diselesaikan begitu Pak. Nah untuk netralitas ASN khususnya di Sulsel sendiri seperti apa pada saat pemilu kemarin, dan mungkin ini menjadi kita dapat berkaca pada tantangan-tantangan yang dihadapi kemarin untuk mempersiapkan Pilkada 2024. Ya, baik. Terkait dengan netralitas ASN di pemilu 2024 di pemilihan legislatif dan presiden, tentunya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Sulawesi Selatan ini untuk Bawaslu RI Sulawesi Selatan paling banyak pelanggaran netralitas ASN dan ini paling banyak yang kena sanksi. Nah ini menjadi warning kepada kita, kepada seluruh masyarakat khususnya teman-teman ASN, jangan sampai mencoba-coba. Apakah karena kemarin teman-teman kabupaten kota itu ada yang misalnya diklarifikasi mereka mengatakan tidak tahu atau sebagainya, tetapi karena ya tentunya prinsip hukum itu ketika hukum itu sudah diundangkan, maka itu dianggap bahwa seluruh masyarakat itu sudah mengetahuinya, sehingga ini menjadi kewajiban Bawaslu untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh teman-teman ASN, walaupun sudah ada aturan mereka, undang-undang netralitas ASN, gitu. Baik, secara undang-undang sudah diatur begitu ya Pak ya. Nah kemudian pada saat di lapangan mungkin Pak banyak yang ASN yang menganggap kita tidak ketahuan nih. Mungkin untuk orang-orang yang berani coba-coba seperti itu seperti apa Pak? Ya, baik. Di Bawaslu kan itu ada penanganan pelanggaran, ada temuan dan laporan. Nah, kalau misalnya masyarakat itu mengatakan bahwa takut melaporkan ASN yang diduga melakukan pelanggaran, dia bercerita kepada misalnya pokoknya pengawas anggota kita, dia menyampaikan atau lewat foto atau video. Nah nanti teman-teman itu akan melakukan penelusuran terkait dengan hal itu dan melakukan klarifikasi
dan ketika itu benar terjadi itu akan dijadikan temuan dugaan pelanggaran. Itu temuan ya. Artinya ditemukan oleh pengawas pemilu. Nah, kalau misalnya ada masyarakat yang melaporkan, nah itu juga akan diproses berdasarkan penanganan pelanggaran laporan seperti itu. Jadi di Bawaslu itu ada penanganan pelanggaran lewat temuan, ada yang melalui laporan. Nah, itu ada dua pintu masuk di situ. Baik, dan juga Pak mungkin selama pemilu kemarin tantangannya untuk mengawasi ASN ini seperti apa Pak, dan juga apa mungkin yang menjadi pembeda antara pemilu dengan pilkada serentak nantinya dalam menangani ASN yang sekiranya nanti ada ditemukan begitu Pak. Silakan. Iya, terkait dengan apa penerapan hukumnya, saya kira kalau terkait disiplin ASN di pemilu sama pemilihan tidak jauh berbeda. Cuman pada prinsipnya ini karena kemarin kan pemilihan legislatif presiden, kemudian ini pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah di sini ini yang kita wanti-wanti ingatkan kepada teman-teman ASN, jangan sampai karena ini banyak konflik kepentingan yang akan muncul ini, ingin coba-cobalah. Kalau misalnya dia coba terus lewat, terus menang yang yang didukung, dia dapat jatah. Tetapi ketika itu ditemukan, ya kena sanksi, ya sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Nah ini yang kita, tapi ini yang kita ingatkan kepada teman-teman ASN supaya ya laksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada, aturan-aturan yang mengatur terkait dengan ASN. Karena ini ASN ya kita juga sama-sama mempunyai hak politik untuk memilih. Tetapi ada aturan-aturan khusus yang mengatur terkait dengan ASN. Seperti itu. Sama halnya dengan TNI Polri, tetapi TNI Polri kan belum tidak mempunyai hak memilih. Seperti itu. Baik, dan juga Pak terkait sanksi tadi, mungkin apa saja sanksi yang kemudian diberikan pada ASN yang kedapatan begitu ya Pak, dan juga sudah diproses hukum misalnya, dan kemudian apakah sanksi ini sudah cukup membuat atau menimbulkan efek jera atau seperti apa Pak? Iya, baik, terkait dengan penanganan netralitas ASN yang Bawaslu tangani di kabupaten kota maupun di provinsi, ketika rekomendasi yang dikeluarkan oleh KSN itu kita disampaikan ke kita, di situ ada disiplin di situ, pelanggaran-pelanggaran yang mereka langgar. Nah itu ada tingkatannya, ada misalnya peringatan keras, kemudian pemecatan. Nah di tahun 2024 kemarin pada pemilihan legislatif presiden, kalau tidak salah ada 2 ASN itu yang dipecat oleh KSN. Pemecatan. Nah ini saya sampaikan wanti-wanti, ketika ini sudah masuk pencalonan, apalagi kalau masuk kampanye dan ASN terlibat, itu ada 2 sanksi yang akan menunggu. Ada sanksi disiplin di situ, jangan sampai pecat. Kemudian sanksi pidana yang ini rawan. Nah, ketika ini masuk dalam kampanye, dia masuk ikut kampanye atau mengkampanyekan apakah calon. Nah, ini akan 2 masuk. Ada sanksi administrasi, sanksi disiplin itu akan diteruskan ke ASN. Dan proses pidananya itu akan diselesaikan, ada namanya sentra gakumdu di provinsi, ada polisi, ada jaksa, ada Bawaslu. Nah ini yang kita sampaikan kepada teman-teman ASN, jangan sampai ini terjadi kepada diri mereka. Saya juga sampaikan, ingatkan, jangan ada di pemikiran kita bahwa saya tidak tahu. Ini kan pemilu, pilkada ini sudah berulang-ulang. Dan ini ya rata-rata kita di rumah punya televisi, ada berita-berita terkait dengan penanganan pelanggaran dan seterusnya. Saya kira tidak masuk akal kalau seorang ASN mengatakan saya tidak tahu terkait dengan aturan-aturan yang mengatur kami. Nah itu. Baik, dan juga Pak terkait ASN ini mungkin
Selain Bawaslu yang mengawasi jalannya bagaimana kemudian nanti pilkada, kemudian kita juga perlu artinya kerjasama dengan masyarakat begitu Pak untuk saling mengawasi berjalannya pilkada. Nah mungkin bagaimana bentuk kerjasama dengan masyarakat selama pilkada ini dan juga mungkin boleh dihimbau kepada masyarakat yang mungkin ada tetangganya kah atau ada orang yang dia tahu ASN tapi melanggar begitu Pak, tapi takut untuk melaporkan. Mungkin ada himbauan Pak supaya tidak takut untuk melaporkan. Ya, begini. Terkait dengan pengawasan netralitas ASN, sosialisasi saya kira di Bawaslu seluruh tingkatan itu sudah menempuh melaksanakan tugas sesuai dengan aturan kewenangan yang diberikan, memberikan sosialisasi atau himbauan. Himbauan itu dikirim sampai di mungkin tingkat kelurahan desa. Itu di tingkat kelurahan desa, kemudian kecamatan, camat, kemudian dinas pihak terkait. Itu kita di Bawaslu itu secara masif menyampaikan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat. Nah, begitu juga dengan Bawaslu mengadakan kerjasama atau MOU baik dari berbagai instansi, Kemenak, misalnya Dinas Pendidikan, ada organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, untuk membantu kita dalam melakukan sosialisasi terkait dengan aturan-aturan kepemiluan yang tidak boleh dilanggar seperti itu. Oke baik, jadi ada sudah banyak sosialisasi yang dilaksanakan begitu ya Pak. Nah, mungkin koordinasinya dengan Bawaslu di tiap-tiap daerah di kabupaten kota 24 di Sulsel sendiri sudah seperti apa Pak? Ini terkait dengan komunikasi kita dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota, saya kira sesuai dengan jenjang kita dari Bawaslu RI diturunkan provinsi, nanti provinsi turunkan ke kabupaten kota, kecamatan, kelurahan desa. Nah ini saya kira ini sudah terlaksana dengan baik dengan teman-teman kabupaten kota, dan kita tetap tidak henti-hentinya menyampaikan kepada masyarakat, kepada ASN. Kemudian kita sudah sampaikan sosialisasi juga kepada masyarakat lewat organisasi kemasyarakatan terkait dengan jangan takut melaporkan ke Bawaslu. Kalau misalnya takut, ya ceritakan atau lewat WA atau apa, itu namanya ada informasi awal di Bawaslu itu, dan pasti Bawaslu apakah itu kecamatan, kabupaten pasti akan turun meng-cross check apakah ini benar, jangan sampai hoax. Iya betul. Seperti itu. Sekarang juga perkembangan media ya Pak ya, kita tidak tahu informasi ini datang dari mana. Siapa tahu laporan palsu gitu juga ya Pak ya. Nah itu yang kita juga dari Bawaslu harus jeli melihat apakah ini jangan sampai hoax. Kita turun di sana terjadi. Nah itu, jadi ini kita harus berhati-hati juga terkait dengan itu. Baik, nah tadi juga Pak terkait sanksi yang diberikan kepada ASN jika kedapatan begitu, tadi ada peringatan keras sampai dengan pemecatan. Nah mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners orang yang terkena sanksi peringatan berat dan juga sampai dipecat itu untuk pelanggaran apa-apa saja. Kalau misalnya peringatan batas pelanggarannya seperti ini, sampai pemecatan apa yang dia lakukan sampai bisa dipecat, mungkin seperti itu Pak. Tentunya ya saya sampaikan kita dari Bawaslu tidak berwenang, kita tidak ada kewenangan, tidak ada untuk menyampaikan oh ini yang berat ini, tetapi yang berkepentingan di situ, yang memutuskan di situ adalah KSN. Cuman kita teruskan ke mereka bahwa ini ada dugaan pelanggaran etik, silakan diproses sesuai dengan undang-undang ASN. Jadi itu yang seandainya Bawaslu yang diberikan tugas untuk memutuskan, menyatakan bersalah atau tidak, ya kita eksekusi.
Tetapi ini kan ada aturan-aturan yang mengatur, bukan kewenangan kita, begitu. Baik, nah juga sekarang Pak tadi terkait hadirnya media sosial begitu yang sekarang memberikan arus informasi yang begitu deras kepada masyarakat. Nah mungkin apakah dengan adanya media sosial ini menjadi salah satu tantangan juga bagi Bawaslu untuk mengawasi, karena siapa tahu ASN ada yang menunjukkan keberpihakannya melalui media sosial, atau dia pakai akun anonim, pakai akun dengan nama orang lain tapi di belakangnya adalah ASN. Mungkin seperti apa pengawasan terhadap media sosial ini, Pak? Ini tentunya juga menjadi perhatian kita terkait dengan pengawasan di media sosial. Nah, khususnya terkait dengan pengawasan untuk ASN, ini saya sampaikan, dulu kan orang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Sekarang jarimu adalah harimaumu. Nah, saya sampaikan di sini bahwa penanganan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu kemarin itu ada yang terjerat pidana di situ terkait dengan lewat media sosial. Nah, kita harus hati-hati. Nah, ini ASN kena pidana, kena etik. Nah, ini pengalaman itu buat kita harus berhati-hati di media sosial. Sebagai contoh saja, kalau ada misalnya pasangan calon atau calon yang di dalam media sosial menyampaikan visi misi pada saat misalnya kampanye, tapi nanti ada pengaturannya, ada aturannya terkait di media sosial, di like saja itu sudah melanggar. Di like saja ya Pak, iya, itu sudah ada pelanggaran. Itu di like saja sudah melanggar, tetapi kita harus ingatkan ketika kita mendapatkan itu, ya saya sampaikan jujur, ya saya sebagai, makanya saya masuk di Facebook, saya berteman dengan teman-teman, banyak teman-teman. Ketika mendapatkan, saya bilang saya mungkin salah atau apakah, kadang-kadang kan tidak merasa dipencet itu yang jempol like-nya, sehingga kepencet, akhirnya muncul di situ. Nah, kita ingatkan, namanya juga pencegahan. Mungkin ini, ya mereka minta maaf, saya minta maaf, saya ini, saya cuma baca tadi terkait dengan ini, cuman nggak sengaja kepencet. Nah, ini kan kita juga selektif untuk menilai apakah ini benar atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya kita cross check, kepencet tapi dilihat akunnya itu terus di like, itu terus. Ya berarti tidak sengaja ya Pak ya. Itu kan kita dapatkan juga. Mereka mengatakan saya cuma sepintas gitu. Besok muncul lagi, muncul. Nah, ini kan terstruktur dia. Nah, makanya ini kan masuk dalam ranah dugaan pelanggaran di situ. Baik, jadi sekadar like saja ternyata bisa mempengaruhi ya Pak ya, apalagi sampai komen, sharing, kemudian memposting, itu hati-hati apalagi di Facebook ya Pak ya, banyak sekarang ASN pengguna Facebook. Kalau ada apa-apa langsung di-share, belum tentu itu menjadi tidak menjadi pelanggaran ya Pak ya. Semoga kita bisa lebih memfilter lagi apa yang bisa kita share. Ya, kadang-kadang kan kita ini juga harus jeli melihat, kan kadang-kadang berita itu diteruskan. Betul. Nah, ini apalagi di grup juga ya. Di grup. Nah, ini kita cari dari awal siapa ini. Nah, ini jangan sampai itu tadi karena dia cuma tidak sengaja dan seterusnya. Tapi inilah tantangan ke depan terkait di media sosial, seperti itu, khususnya pada saat kampanye nanti. Iya. Nah, bukan hanya pada saat kampanye, pada saat 27 Agustus pencalonan pendaftaran calon sudah mendaftar, itu kan sudah masuk di situ. Jadi kita harus berarti, bahkan sekarang juga ya ini pelanggaran netralitas ASN sebelum pencalonan ini di Sulsel sudah banyak kita teruskan, teman-teman kabupaten kota teruskan ke ASN. Dan itu sudah ada keputusan KSN, tapi sebatas mungkin peringatan itu. Karena belum ditetapkan calonnya ya Pak ya. Itu. Baik. Nah, nanti pada saat calon ini sudah resmi ditetapkan, kemudian masa kampanye juga sudah berjalan, seperti apa mungkin tantangan dari Bawaslu dan rekan-rekan
penyelenggara pilkada serentak ini untuk mengawasi ASN? Apakah lebih diperketat lagi Pak, atau ada strategi mungkin yang dipersiapkan jangan sampai ada yang kecolongan malah ikut kampanye nanti? Iya, memang ini tantangan bagi Bawaslu. Kita sampaikan bahwa kita kan SDM-nya terbatas. Iya, betul. Nah, kita berharap bantuan dari masyarakat sebagai pengawasan partisipatif, ya, partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan, untuk menyampaikan ke Bawaslu bahwa ini ada dugaan-dugaan pelanggaran di sini, apakah ASN ataukah pokoknya semacam dugaan pelanggaran pemilihan, disampaikan ke Bawaslu. Nah, kita menyadari bahwa kita SDM-nya sangat terbatas. Misalnya kan kabupaten hanya ada 5, ada 3, kecamatan ada 3, kelurahan desa hanya 1, jadi itu terbatas. Nah, misalnya kalau kecamatannya banyak desanya atau kelurahannya, nah ini, mudah-mudahan ke depan terkait dengan pelaksanaan kampanye atau sosialisasi dari pasangan calon, ya teman-teman dari ASN itu menempatkan diri sebagai ASN. Memang ASN mempunyai hak politik, hak untuk memilih, tetapi itu tadi yang saya sampaikan, ada rambu-rambu, ada aturan undang-undang yang harus dipatuhi. Karena ketika itu tidak dipatuhi, sanksi itu menunggu di sana. Ya. Nah itu. Baik, dan juga Pak, terkait bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi berjalannya pilkada ini. Nah, prosedur bagi masyarakat untuk melaporkan kalau misalnya ada dugaan atau mereka melihat secara langsung mungkin ASN yang terlibat begitu dengan kampanye misalnya, atau berpihak kepada salah satu calon, mungkin prosedur pelaporannya seperti apa Pak? Jangan sampai juga masyarakat ini takut melapor karena takut diintimidasi begitu sama oknum-oknum. Nah, ini yang ya saya katakan mungkin sering terjadi ini, orang takut melapor. Iya. Karena ketika melapor, yang dilapor itu mengatakan, oh ini yang lapor saya. Makanya ada lagi permusuhan dan apalah sebagainya. Iya, nah, makanya saya sampaikan kalau ketika kita mendapatkan atau mengetahui bahwa ada dugaan pelanggaran di situ, apakah netralitas ASN atau dugaan pelanggaran yang lain, kalau kita tidak mau melapor karena takut atau apa, sampaikan saja kepada Bawaslu, kepada pengawas, apakah itu kelurahan desa, kecamatan, kabupaten, disampaikan saja apakah lewat WhatsApp, WA, ataukah secara lisan disampaikan kepada mereka. Kita sampaikan bahwa saya tidak mau melapor, tetapi ini. Apalagi kalau ada foto dikasih. Kalau ada foto dia kasih kepada pengawas tanpa mengatakan bahwa ini saya dapat dari itu. Nah, itu yang menjadi ya lebih cepat lagi kita turun melakukan pencermatan itu, apakah ini benar atau tidak. Jadi itu kadang-kadang ya jujur, kadang-kadang kan orang takut melapor. Apalagi kalau misalnya politik uang. Betul sekali Pak. Orang akan takut. Nah itu. Ya jujur, saya mulai dari kabupaten kota terkait dengan politik uang atau netralitas ASN, ya itu ya dinamika yang kita alami di kabupaten kota, apalagi di provinsi. Nah ini yang menjadi tantangan untuk Bawaslu, tetapi bukan berarti ini tantang kita harus ya mau tidak mau, suka tidak suka, aturan yang mengatur kita untuk melaksanakan tugas. Kita sudah disumpah, diberi janji, melaksanakan tugas dengan aturan yang ada, ya udah wajib kita laksanakan. Begitu. Baik, dan juga artinya ada banyak sekali tantangan yang dihadapi ya Pak ya, selain juga netralitas ASN, tadi ada politik uang, khususnya di daerah-daerah. Saya pun pernah dengar dari telinga saya sendiri Pak, saya ini nunggu sampai hari H pemilihan, siapa yang kasih uang paling banyak itu yang saya pilih. Terus saya sampaikan bahwa ini tidak menjamin 5 tahun ke depan kehidupan kita seperti apa ya, ini hanya 1 hari pada saat menerima uang, tapi masyarakat tidak peduli begitu Pak. Jangan sampai juga dengan adanya
pelanggaran ASN ini, masyarakat malah acuh tak acuh, bilang biarkan saja itu urusan dia, bukan urusan kita. Mungkin hal-hal seperti ini juga perlu diantisipasi ya Pak ya? Iya. Jadi memang ya kalau berdasarkan aturan undang-undang yang ada ya apa berbuat ya kita harus tegas melaksanakan ketika ada pelanggaran yang dilakukan dan terbukti ya kita tindak. Nah ini yang apalagi kalau terkait dengan pidana pemilu atau ke politik uang atau ke netralitas ASN, kemudian kepala desa, TNI Polri, tapi kalau TNI Polri ya saya sampaikan selama saya di Bawaslu, ya saya penanganan pelanggaran netralitas TNI Polri saya belum pernah tangani. Ya kita bersyukur bahwa mereka itu melaksanakan tugas dengan baik, tanggung jawab mereka. Baik, jadi kita juga sama-sama saling bekerja sama begitu ya Pak ya, masyarakat, Bawaslu, KPU, TNI Polri dan ASN juga diminta untuk kerjasamanya tidak ikut-ikutan gitu ya Pak ya. Jangan sampai merasa tidak ketahuan Ji ini begitu bahasanya nanti dapat Kak jabatan setelah ini. Padahal di balik itu ada kita semua yang saling mengawasi dan juga nanti jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga. Calonnya tidak naik ketahuan kan ya rugi dua kali ya Pak ya. Iya, makanya ini jangan sistem coba-coba. Ya dicoba, dilaksanakan ya mudah-mudahan tidak ketahuan, tetapi pas ketahuannya kena batunya. Nah itu yang kita sampaikan kepada teman-teman ASN itu. Ya memang ke depan ya pasti kita mempunyai keluarga untuk menjadi pasangan calon. Tetapi tempatkan diri kita sebagai ASN. Kalau misalnya penyelenggara tempat kita sebagai penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu seperti itu. Oke, baik. Jadi semua orang itu berhak punya pilihan, tetapi kita perlu menempatkan diri kita, posisi kita sebagai siapa, kemudian nanti juga peran kita dalam masyarakat ini sebagai apa. Jangan sampai kita menjadi contoh yang buruk begitu ya Pak ya dalam pelaksanaan pilkada kali ini. Nah, Bapak selama pengalaman Bapak menjadi penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu, ada pernah ketemu kasus pemilu yang paling berkesan Pak dan sampai saat ini masih dikenang, mungkin dapat diceritakan kepada Tribuners? Iya tentunya banyak. Cuman ada satu yang sangat berkesan terkait dengan ya karena ada aturan undang-undang yang mengatur dan menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menyatakan itu terkait dengan pendaftaran pasangan calon bupati yang menurut teman-teman KPU Kabupaten Kota itu mereka tidak terima pendaftarannya, sehingga alot dan sekian lama diskors. Nanti teman-teman penyelenggara teknis dari KPU meminta kepada Bawaslu bagaimana sikap Bawaslu terkait dengan hal tersebut. Nah, saat itu kami dari jajaran Bawaslu, saya sebagai ketua, itu menyatakan bahwa kita ikuti dengan aturan undang-undang yang ada yang mengaturnya. Kalau ada yang mengaturnya, jelas kenapakah kita tidak ikuti. Nah sehingga pada saat itu ya mungkin dari setengah hari itu alot akhirnya selesai juga. Artinya aturan kita ikuti aturannya dan teman-teman penyelenggara teknis khususnya KPU itu menerimanya. Nah ini kan itu yang pertama. Kemudian terkait dengan penanganan pidana pemilu, khususnya di pidana pemilu di pemilihan, itu kan jangka waktu penanganannya di Bawaslu hanya 5 hari kalender.
itu 1 kali 24 jam. Nah itu kita masuk di hari Sabtu, hari Minggu, tanggal merah, itu tidak ada jeda, kita harus kerja. Karena 5 hari itu harus selesai di Bawaslu. Nah ini yang yang terkesan itu, pidana pemilunya itu kita proses sampai kita kejar, sampai di Kalimantan, Pontianak, sampai Batam, pulang di Jakarta, waktunya selesai, penanganannya selesai. Artinya kan tidak dilanjutkan, SP3 keluar dari polisi. Jadi selesai, walaupun terbukti. Nah ini aturan-aturan yang mungkin ke depan ya paling tidaklah di Senayan di sana itu akan Betul. ada dirubah Betul, Pak. terkait dengan penanganan pelanggaran pidananya, karena kan ya yang melakukan ini kan mengetahui terkait dengan kelemahan-kelemahan itu, tetapi ya kita berharap ini bisa diperbaharui ke depan sehingga ada efek jerah kepada mereka yang melakukan. Nah itu yang kita harus tindak lanjuti terkait dengan pidana pemilihan, karena itu ada tidak ada sidang in absentia kalau di pemilu. Di pemilu pemilihan legislatif presiden, walaupun terdakwanya tidak hadir, ya tetap sidang jalan. Tetapi untuk pemilihan bupati, gubernur, wali kota, ya berdasarkan undang-undang, aturan terkait dengan yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, wali kota, khusus untuk pidana pemilu, ya tidak diatur terkait dengan ketidakhadirannya terdakwa. Jadi harus hadir. Nah ini yang menjadi perbedaannya itu berdua. Banyak perbedaannya, tapi ya nantilah kita. Betul. Baik, jadi dari pengalaman ini Pak juga kita bisa menarik apa yang masih kurang begitu secara regulasi, dan ini jangan sampai terus dimanfaatkan oleh oknum begitu untuk mencari celah begitu ya Pak ya. Kayaknya kita bisa lolos dari sini nih, seperti itu. Mungkin di Senayan bisa diperbaiki. Apalagi kalau orang paham betul terkait dengan aturan itu. Ya mereka akan mengatakan, oh ini bisa celah ini bisa masuk, celah ini bisa masuk, gitu ya, bisa dimanfaatkan. Nah seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ke depan, tapi kita berharap jauh-jauh lah dari kita terkait dengan pelanggaran pidananya atau pelanggaran ASN-nya. Jadi itu yang baik, semoga Sulsel tidak lagi mencatatkan sejarah seperti itu ya Pak ya. Semoga kita tidak lagi menemui bagaimana ASN ini tidak netral selama baik itu pemilu dan pilkada dan kontestasi politik lainnya. Dan juga Pak, terakhir mungkin apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat khususnya ASN jelang pilkada 2024 nanti yang akan serentak dilaksanakan 27 November 2024. Ya, kami dari jajaran Bawaslu, dari Bawaslu Provinsi Selatan sampai tingkat kabupaten kota sampai kelurahan desa, menghimbau kepada rekan-rekan ASN supaya dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang akan dilaksanakan tanggal 27 November dan pendaftaran calon itu mulai 27 Agustus 2024 ini, kami berharap tempat kelah diri kita sebagai ASN, jaga netralitas kita, aturan-aturan terkait yang mengatur ASN ini sudah jelas, karena ketika bapak-bapak ASN, bapak ibu ASN melanggar ini terkait dengan aturan itu, maka sanksinya akan menunggu di sana. Jadi kami berharap mari kita jaga kerjasama kita dengan baik, komunikasi. Kalau misalnya ada hal yang perlu dipertanyakan, tanyakanlah kepada jajaran kami. Kalau ada di kabupaten kota, kalau ada di provinsi, tanyakanlah apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa, sehingga pelaksanaan pilkada di 2024 ini berjalan dengan baik, seperti itu.
Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi kepada masyarakat juga jangan takut melapor ya Pak ya. Iya. Kalau ada pelanggaran yang ditemukan di sekitarnya, sekiranya laporkan kepada Bawaslu, nanti akan didampingi untuk Ya. diproses begitu. Jangan takut karena semua sudah ada prosedur hukumnya. Baik, terima kasih Pak Ya, sudah oke. berbincang bersama Terima kasih. kita di Tribun Timur. Ya. Tadi juga Tribun Timur sudah ke Bawaslu, Iya, sekarang Bawaslu lagi ke Tribun Iya, Timur. Terima kasih kerjasamanya ah. yang luar biasa, memberikan banyak sekali edukasi kepada masyarakat jelang Pilkada serentak 2024. Masyarakat juga kita sama-sama mengajak ya Pak Ya. ya. Ini bukan cuma acaranya Bawaslu, Ya. KPU, kemudian peserta dan juga parpol, tapi ini acara kita bersama. Jadi mari kita sukseskan Pilkada serentak 2024 nanti di 27 November 2024 mendatang. Terima kasih Pak. Ya, Semoga oke. sehat selalu. Ya, Salam terima untuk kasih. rekan-rekan di Ya. Bawaslu. Oke. Semangat untuk kerjanya Ya. nanti pada saat sampai Pilkada serentak. Dan juga terima kasih kepada Tribuner sudah menyaksikan program kita dari sore hingga menjelang malam kali ini, dan jangan lupa juga untuk tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.